Shalom adik-adikku semuanya, apa kabar? Wah, kita ketemu lagi nih. Nah, kita ketemu lagi di bulan yang baru. Bulan apa adik-adik? Bulan Februari. Nah, tentunya di bulan yang baru ini kita harus tetap ceria, harus tetap semakin semangat dalam memuji Tuhan dan dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita ini kan anak-anaknya Tuhan Yesus nih, dan kita juga Laskar Kristus nih. Wah, berarti harus tetap semangat ya untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengarkan ayat hafalannya, dan untuk puji-pujiannya juga harus semakin semangat ya. Untuk Laskar Kristus harus semakin semangat. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian. Judulnya Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap brother. Saya Laskar Kristus, siap brother. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, berarti kalau Laskar Kristus itu harus rajin apa? Kakak mau tanya nih, kalau anaknya Tuhan Yesus, Laskar Kristus harus rajin apa? Ada yang bisa jawab? Nah, benar, harus rajin baca kitab suci, doa setiap hari. Itu apa? Itu adalah kewajibannya kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, sebagai Laskar Kristus juga itu kewajiban kita. Nah, kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Ayo Baca Kitab Suci dan Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya.
firman Tuhan, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Tapi sambil memberikan persembahan, kita nyanyiin sebuah lagu ya, judulnya Beri Syukur. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah mendengarkan pujian, dan sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Nah, karena Engkau sudah mengumpulkan adik-adik kami ini di ibadah online di minggu pertama di bulan Februari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sekali lagi mengucapkan syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami boleh berjumpa lagi dengan adik-adik ya Tuhan, walaupun kami masih tetap ibadah online ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk adik kami, adik Edo dan adik Elin ya Tuhan, yang saat ini sedang batuk pilek. Kiranya Engkau bisa menjamah mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka, angkat sakit penyakit mereka ya Tuhan, agar mereka bisa sehat kembali, bisa ceria kembali seperti biasanya ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati adik-adik ya Tuhan, persiapkan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar?
pasti sudah bersuka cita ya, karena sudah memuji Tuhan bersama Kak Sela ya. Terima kasih Kak Sela sudah memimpin kita semua dalam puji-pujian, sehingga kita semua sudah bersuka cita dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Setelah kita berdoa nanti, adik-adik boleh menyaksikan film animasi ya. Nanti adik-adik boleh melihat dan adik-adik boleh mengerti dengan film itu ya. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami sudah bersuka cita dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, buat kami agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit
dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Tante Eli mau tanya sekarang deh. Coba yang tahu boleh jawab ya. Perahu siapa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar orang-orang banyak di di tepi Danau Genesaret untuk menyampaikan firman Tuhan? Ya, perahu siapa itu? Adik-adik ada yang tahu nggak perahu siapa? Coba Tante Eli mau dengar perahu siapa? Ayo, perahu siapa? Iya, itu adalah perahu Simon. Nah, adik-adik ada yang udah kenal belum sama Simon ini siapa? Ya, kalau belum, kita mau kenalan sama Simon. Simon ini siapa ya Simon? Ya, tapi sebelum kita mengenal siapa Simon, kita akan baca firman Tuhan dulu yuk. Kita buka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, sekali lagi Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Tante Eli baca bersuara, adik-adik boleh baca di rumah juga ya. Yuk kita sama-sama. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Judulnya Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, adik-adik, cerita tentang Simon ya. Nah, sekarang siapa Simon itu sebenarnya? Simon dan Andreas adalah bersaudara, kakak beradik ya adik-adik ya. Nah, mereka adalah anak-anak Bapak Yunus. Mereka adalah bekerja sebagai nelayan ya. Nelayan itu adalah
penangkap atau pencari ikan. Nah, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Ya adik-adiknya jadi udah kenal ya sama Simon ya. Nah adik-adik, kejadian di tepi danau Genesaret ini adik-adik, kejadiannya terjadi pada pagi hari. Jadi Simon dan teman-temannya baru saja tiba atau sampai di pantai setelah semalaman. Dari malam sampai pagi mereka mencari ikan di tengah-tengah danau ya. Dan mereka tidak mendapat ikan ya. Jadi mereka bekerja dari malam sampai pagi, mereka tidak mendapat ikan. Adik-adik, kalau nelayan mau mencari ikan di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah danau, mereka akan berangkat pada malam hari. Jadi malam hari mereka mulai berangkat, dan pada menjelang pagi mereka akan kembali lagi ke pantai ya, karena mengikuti arah angin adik-adik ya. Jadi kalau pada mereka berangkat ada dorongan angin dari darat sehingga perahunya lancar ya. Nanti kalau waktunya pulang pagi hari, anginnya dorong dari laut ke darat ya. Jadi mereka nah itulah jam-jam nelayan bekerja. Nah, Simon Petrus dan teman-teman, mereka sudah berangkat dari malam sampai pagi, baru sampai di danau. Dan Tuhan Yesus memakai perahunya ketika mereka turun. Tuhan Yesus memakai perahunya untuk mengajar orang-orang. Dari yang orang-orangnya di daratan, Tuhan Yesus di dalam perahu. Nah, setelah selesai, Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menjalankan perahunya lagi kembali ke tengah-tengah ya adik-adik ya. Wah, Simon mulai bimbang adik-adik. Orang saya aja dari malam sampai pagi gak dapat ikan, sekarang saya disuruh balik lagi ya. Saya aja yang nelayan, yang tahu keadaan, bagaimana cara yang terbaik untuk mencari ikan, saya nggak dapat apa-apa. Apalagi ini Yesus yang anaknya tukang kayu, yang bukan nelayan, tapi kok sok tahu nyuruh-nyuruh. Masa pagi-pagi mau dapat ikan dari mana? Ya, Simon berpikir begitu adik-adik. Dia bimbang. Tapi ada baiknya Simon adik-adik. Walaupun dia bimbang, walaupun dia sedikit gak percaya ya mau dapat ikan, tapi karena Tuhan Yesus yang suruh, dia mau juga berjalan adik-adik, mengikuti perintah dari Tuhan Yesus. Dia tetap pergi ke tengah-tengah danau ya adik-adik ya. Dia pergi, dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, begitu di tengah danau, dia melemparkan jalannya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Begitu jalannya mau ditarik adik-adik, dia nggak kuat. Wah, dia nggak kuat ya, karena ikannya banyak ya, ikannya. Terus jalannya sampai mau robek adik-adik ya, karena terlalu banyak ikan. Akhirnya dia panggil temannya yang satu perahu lagi, yaitu siapa adik-adik? Yohanes ya. Yohanes anak Zebedeus, ingat ya, dipanggil, ayo sini tolongin. Wah, udah mau terbalik nih perahunya. Akhirnya mereka berdua perahu itu mengambil ikan, dan kedua perahu itu penuh dengan ikan. Nah, terus karena keadaan begitu adik-adik, karena saking ketakutannya si Petrus adik-adik ya, melihat keajaiban itu, mujizat yang Tuhan berikan, dia ketakutan. Terus dia bilang, aduh Tuhan, jangan dekat-dekat, Tuhan pergi aja deh, saya nih orang berdosa. Tadinya saya gak percaya, kok tiba-tiba yang terjadi luar biasa ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus tetap mau dekat-dekat sama siapa? Simon Petrus. Terus dia bilang apa? Mulai sekarang Simon, kamu akan
menjala manusia. Kamu bukan menjala ikan lagi, tapi menjala manusia. Ya, ketika sampai di darat adik-adik, Simon meninggalkan perahunya dan dia mengikuti Yesus. Ya. Nah adik-adik, Simon mengikuti perintah Tuhan Yesus dan dia mendapatkan ikan yang banyak. Ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mau melakukan apa yang diperintahkan atau diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Ya adik-adik ya, supaya karena kita tahu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita perlu apa sih? Tuhan tahu loh. Ya, jadi kita harus mengikuti semua perintah Tuhan. Ya, supaya kita taat seperti Simon Petrus tadi ya adik-adik ya. Ya, seperti Simon Petrus. Nah, kita harus taat apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yang kita tahu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ya. Jadi apa yang Tuhan suruh kita lakukan, harus kita lakukan. Sebagai anak Tuhan yang patuh dan taat ya. Nah, kita juga karena Tuhan menitipkan kita kepada orang tua kita, kepada guru kita di dunia ini, kita juga harus patuh dan taat kepada perintah orang tua kita, mama papa kita, juga kepada guru kita. Ya, karena apa yang mereka lakukan itu semua untuk kebaikan kita. Ya adik-adik, jadi kadang-kadang memang kalau mama papa atau guru kita perintahkan, mungkin itu nggak enak bagi kita. Ya, kita nggak enak rasanya. Kadang-kadang, aduh kesel deh, disuruh belajar, disuruh ini, disuruh itu, kesel deh. Ya, tapi ingat, apa yang mereka lakukan semuanya untuk kebaikan kita. Ya, jadi mulai sekarang kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita dan kepada guru kita, karena mereka menginginkan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan bersungut-sungut lagi, tapi kita harus patuh dan taat ya. Jangan kita tidak mendengarkan. Ya adik-adik ya, kerjakan apa yang mereka perintahkan kepada kita. Ya, jangan kita nggak mau mengerjakan. Ya, karena Tuhan Yesus senang dan sayang kepada anak-anak yang patuh dan taat. Ya, adik-adik, ingat ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus taat dan patuh kepada Tuhan. Kita juga harus taat dan patuh untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh mama papa, juga guru-guru kita. Ya adik-adik ya. Nah, Tante Eli mau kasih adik-adik coba berdiri, semuanya berdiri deh. Kita akan baca komitmen bersama-sama ya. Nih komitmennya, yang atas yang warna pink, Kebaca nggak adik-adik? Kebaca nggak ya? Komitmennya ya. Nah, yang pertama ya, kita lihat ya. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama. Aku akan selalu mendengarkan nasihat mama, papa, dan guru-guruku. Aku tahu itu semua untuk kebaikanku. Ya, sekali lagi ya, komitmen kita bersama. Kita baca bersama-sama. Aku akan selalu mendengarkan nasihat mama, papa, dan guru-guruku. Aku tahu ini semua untuk kebaikanku. Sekali lagi, 3 kali ya. 1 kali lagi. Komitmenku. Aku akan selalu mendengarkan nasihat mama, papa, dan guru-guruku. Aku
Aku tahu ini semua untuk kebaikanku. Ya, dan ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5 yang warna biru. Lukas 5 ayat 5. Ya, kelihatan? Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, sekali lagi, Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, Tante Eli tunggu videonya adik-adik ya, untuk video ayat hafalannya. Ya, kalau adik-adik sudah hafal komitmen tadi, tambah komitmen juga boleh, lebih bagus ya. Yuk, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kita adik-adik mengerti, kita mengerti, dan adik-adik harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan nasihat mama papa, guru-guru ya, juga perintah-perintah Tuhan Yesus jangan sampai diabaikan. Ya adik-adik ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepadamu. Kami akan mendengarkan nasihat dari mama papa juga guru-guru kami. Kami juga akan mentaati setiap perintah-perintah yang Kau berikan. Bapa di surga, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu mau menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan guru-guru kami, dan menyenangkan orang-orang di sekitar kami, agar kami selalu menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik, tiba saatnya nih kita untuk menutup perjumpaan kita di ibadah online nih. Ya kakak sedih banget, kita ketemunya masih lama, seminggu lagi. Tapi gak apa-apa adik-adik. Dan gimana tadi firman Tuhannya, semoga firman Tuhannya berkenan di hati adik-adik ya. Dan nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan firman Tuhan yang berbeda, dan kita harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan ini, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kakak Yati juga ya Tuhan, yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Dan berkatilah pelayanannya ya Tuhan, berkati juga keluarganya, dan berkati juga anak-anaknya ya Tuhan, agar pelayanannya juga menjadi ladang berkat untuk keluarganya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani ya Tuhan, walaupun jauh dari kata sempurna, tapi kami tetap memberikan yang terbaik untuk adik-adik GSCA Arasi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini ya Tuhan, agar semoga kelak menjadi senjata untuk adik-adik ya Tuhan, senjata untuk iman mereka besar nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang besok akan kembali lagi beraktivitas dan kembali lagi sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Tuhan, dan semoga nilai-nilai akademik mereka nanti bagus-bagus ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk
keluarga mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka juga ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan, agar mereka terhindar dari segala macam virus dan sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih banyak atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa untuk adik Elin dan adik Edo ya Tuhan, yang saat ini sedang batuk pilek ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa menyembuhkan mereka, jamahlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa kembali aktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai ketemu adik-adikku semuanya. Selamat hari Minggu. God bless you all. Lukas 4 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas 4 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.